pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak yang hadir pada hari ini, yang memberi kesempatan pada kita untuk membicarakan tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata mukadimah pada hari ini, dengan hari yang cerah kita berselawat dan bersyukur kehadirat Allah. Baiklah Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10, perkenalkan, nama saya Gustin Azia dengan fasilitator Bapak Razif Zulkarnain MPD dan Ibu PP Suspita Nota SPD. Pada hari ini saya akan memperkenalkan ada di sini budaya positif, dan di sini capaian pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif. Yang kedua, penerapan strategi disiplin positif. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata. Dan yang terakhir di sini bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Nah, ini rangkaian dari bentuk kegiatan kita yang akan kita capai pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan bentuk dari rangkaian yang kita bicarakan tadi, sedikit untuk merefleksi pada siang hari ini, kita saksikan bersama-sama ulasan video. Rambut sedang membersihkan seluruh peralatannya. Ada seorang wanita muda akan memotong rambut, namun kepala wanita itu tidak bisa diam hingga membuat pemotong rambut kesulitan. Akhirnya pemotong rambut menggeser satu kuncir bagian kiri ke belakang. Tidak disangka wanita itu suka dengan hasilnya. Dia memeluk pemotong rambut lalu dengan senang pergi keluar. Pesan orang, komunikasi adalah hal yang penting untuk menghindari kesalahan bekerja. Dari ulasan tadi, bisakah salah satu dari Ibu untuk apa yang bisa kita ambilkan dari hasil video hari ini? Oke, Ibu yang cerita silakan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan. Dari video yang ditampilkan tadi, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa komunikasi dalam sebuah pekerjaan itu penting. Di sini digambarkan bahwa ketika seseorang datang ke salon itu, dia ingin menata rambutnya, tetapi dia tidak menyebutkan mau modelnya yang seperti apa, keinginannya dari bentuk rambutnya itu seperti apa, dia tidak menyebutkan, dan penata rambutnya juga tidak bertanya, Bu mau model yang seperti apa, mau gayanya yang bagaimana, itu tidak tergambar dari video yang ditampilkan. Tetapi ternyata alhamdulillah hasilnya juga bagus. Tetapi kalau seandainya komunikasi itu tidak ada dan tidak menimbulkan hasil yang bagus, tentu akan berefek kepada hal yang lainnya. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa dalam suatu pekerjaan, terutama kita juga di instansi pendidikan ini,
butuh komunikasi yang baik antar sesama supaya terciptanya sebuah kerjasama yang baik dan menciptakan hasil yang lebih baik lagi. Itu yang bisa saya simpulkan dari video yang ditampilkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yance. Berarti jika kita di instansi, meskipun kerja kita baik dan hasil itu baik tanpa komunikasi awalnya, tetapi alangkah lebih baik lagi kita mengkomunikasikan di awal apa sebetulnya yang ingin kita capai di akhirnya. Mungkin itu sedikit ya Ibu. Kita lanjut ke selanjutnya di sini. Dalam budaya positif ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Di sini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di dalam universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Yang ketiga, adanya keyakinan kelas nanti. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Dalam budaya positif, jika sudah terlangkuplah 6 hal itu, maka budaya positif itu nanti akan saling merangkul dan tercipta nanti lewat tahap-tahap yang akan kita lakukan. Terutama kita berada di sekolah, bagaimana terhadap seorang guru dan siswa atau murid kita nanti. Baiklah Ibu, selanjutnya disiplin positif. Kita mengibaratkan di sini adanya perubahan paradigma. Pada perubahan paradigma yaitu bentuk dari, kita contohkan adanya A dan B. A ibaratkan ibu, B teman ibu-ibu sekalian. Di sini kita mencoba untuk ibu-ibu berimajinasi untuk mengepalkan tangannya. Silakan ibu-ibu kepalkan tangannya. Sekarang bayangkan sesuatu yang penting atau sesuatu yang berharga di diri ibu. Apakah nanti maukah membicarakan kepada temannya? Apakah Ibu Irma mau untuk membuka kepalanya? Boleh? Oke, Ibu Yance mau? Ibu Yani mau membuka kepalanya sesuatu yang penting di dirinya, akhirnya berbicara temannya ingin mengetahui sesuatu pada dirinya atau sesuatu yang penting. Berarti Ibu Irma mau, Ibu Yance mau, Ibu Yani mau, Ibu Isna? Tergantung situasi. Sekarang kita ambil 3-1 ya. Sekarang Ibu Irma, kenapa alasannya mau Ibu Irma? Iya, apa sesuatu yang penting pada diri Ibu Irma mau membuka kepalanya setelah saya? Ibu, ada apa? Kenapa? Ibaratkan yang pribadi atau sesuatu yang penting. Baiklah, terima kasih kepada Bu Tip yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Dari kegiatan kepala tangan, tadi kita sudah diingatkan apakah mau untuk membuka kepala tangan tersebut mengenai sesuatu yang penting yang ada pada diri masing-masing, ya Bu. Tadi ketika kita menjawab mau, ketika itu kita masih sedang berpikir apakah itu yang mau kita sampaikan. Namun sebelum itu disampaikan, mungkin penyampaian maknanya saja dulu. Nah, dari kegiatannya ketika kita mau untuk membuka kepala tangan kepada teman kita, bahwasannya ketika itu kita ingin menyampaikan mungkin suatu kondisi atau sesuatu yang ada pada diri kita yang sebelumnya belum dipahami atau belum diketahui orang lain. Nah, apa tujuannya? Tujuannya di sini dan kita artinya di dalam menjalankan keseharian kita, mungkin untuk mencapai sesuatu yang artinya mencapai tujuan itu secara bersama, sesuatu yang belum diketahui kita mencoba memberitahu agar bisa saling, artinya bisa saling
kesana itu berjalan dengan baik. Mungkin segitu saja dulu. Terima kasih. Oke, karena tadi kita 1:3 ada Ibu Isna, satu ya Ibu Isna, sesuai situasi dan kondisi jika ingin membuka kepala tangan. Bisa diberikan alasannya Ibu Isna? Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena bisa jadi setiap orang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda, kemudian tipe kepribadian yang berbeda-beda juga. Jadi kenapa saya memilih itu? Karena untuk menyampaikan sesuatu yang ada yang saya kepal erat, ibaratkanlah itu sesuatu yang penting, maka saya akan melihat dulu bagaimana kondisi waktu penyampaiannya, kemudian kepada siapa akan disampaikan, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Isna dan Ibu Irma. Berarti lewat sebuah kepalan tangan, yang pertama ada yang harus kita bicarakan jika kondisi itu bersama-sama harus kita lewati. Seperti video tadi ya, miskomunikasi harus berjalan jika sesuatu yang kita inginkan itu menjadi lebih baik. Ada juga Ibu Isna yang mengatakan kepalan tangan itu sesuai dengan hal yang terkait. Jika seseorang meskipun memujuk, pasti jika itu terlalu pribadi mungkin Bu Isna tidak mau. Intinya jika memang harus bersama-sama, kita harus membuka kepalan itu kepada teman yang kita bicarakan. Baiklah, di sini mungkin akan kita coba, ternyata lewat sebuah kepalan tangan ini kita bisa mengambil bentuk dari sebuah keyakinan atau bentuk perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu lewat sebuah kepalan tadi kita lakukan ya. Di sini ada yang pertama bentuk dari ilusi guru, bagaimana cara mengontrol seorang murid. Selanjutnya lewat sebuah ilusi kepalan tangan tadi, bahwasanya ilusi kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti dari kepala tadi yang kita ambil, intinya jika kita memegang seorang murid, kita menasehatinya lewat sebuah pemahaman dari yang kita ketahui. Mungkin caranya seperti Bu Isna tadi ya Bu Isna, bagaimana kita dengan situasi dan kondisi kita bisa mengontrol muridnya. Habis itu lewat yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk tidak memberitahukan dan memberitahukan bagaimana dan seperti apa hal yang layaknya kepada seorang murid. Selanjutnya di sini ada kita masuk disiplin positif. Disiplin positif adalah bentuk dari perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan, atau dikatakan ilusi kontrol. Di sini ada dua bentuknya. Ada yang pertama stimulus respon dan teori kontrol. Di dalam stimulus respon di sini ada namanya realitas atau kebutuhan kita bersama. Dan sementara pada teori kontrolnya, realita kebutuhan itu sangat berbeda-beda. Seperti kepala tangan tadi ya Ibu-Ibu. Satu, di dalam stimulus respon kita membutuhkan kebutuhan bersama. Yang kedua, kalau teori kontrol pada diri kita bisa membutuhkan situasinya akan berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua ada dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama dari satu tujuan itu. Tetapi pada teori kontrol di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda atau dari sudut pandang bagaimana nanti. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Intinya kita memaksakan satu hal untuk satu pandangan bersama. Tetapi lewat teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya, atau seperti yang dibilang sama Ibu Isna tadi, lewat situasi dan kondisi seseorang kita memandangnya. Selanjutnya
ada lagi perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paradigmanya. Pada yang teori kontrolnya di sini semua perilaku memiliki tujuan. Berarti kalau dalam paradigma yang buruk itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi kalau lewat teori kontrolnya, semua perilaku itu mungkin ada maksud dan tujuan melakukan sesuatu itu nanti. Habis itu yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita tidak bisa dikontrol orang lain seperti kepala tangan tadi. Hanya kita yang bisa membuka kepala itu sendiri. Meskipun nanti dibujuk, dirayu atau diiming-imingkan sesuatu. Mungkin kita masih yang terakhir, model berpikir menengah atau menang atau kalah pada bentuk teori kontrolnya. Habis itu yang paradigma. Pada teori kontrolnya ialah model berpikir menang-menang. Berarti kontrol itu kita mungkin ego pada diri kita sendiri untuk membenarkan diri kita sendiri, mungkin di sini ya Ibu. Selanjutnya, di sini kita masuk apa yang dikatakan dengan disiplin positif. Disiplin positif di sini yang dimaksud adalah para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Iya Ibu, menantang untuk seorang guru, apalagi anak-anak SMA ya, sangat menantang karena mungkin postur dan gesturnya hampir sama dengan kita. Di sini kita mendengar kata disiplin untuk seorang murid itu, apa yang terbayang di benak ibu-ibu? Apa yang terlintas jika disiplin positif ini terhadap murid itu seperti apa? Apa yang ibu bayangkan? Kalau untuk murid disiplin positif, apakah itu untuk murid kita? Kan kita nanti akan ada di dalam disiplin positif itu nanti kita memiliki aturan di sekolah ini ya. Disiplinnya mungkin masuk pada pukul 7.25 sudah bunyi bel, 7.30 sudah masuk ke dalam ruangan kelas. Nah, jika seandainya di dalam disiplin itu akan ada nanti beberapa konsekuensi lewat guru mata pelajaran masing-masing ya, seperti itu mungkin itu lewat pola pikir yang kita lihat di belakang tadi. Dan selanjutnya makna disiplin. Di dalam makna disiplin menurut Diane Gosen, di dalam bukunya Routine School Discipline pada tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, di mana belajar kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Berarti menurut si Gosen, disiplin itu hanya berlaku untuk seorang murid atau pengikut. Kalau menurut si Gosen tadi, kita lanjut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti disiplin itu harus dari aturan, kalau kita di sekolah dari gurunya. Siapa yang melakukan disiplin tersebut? Otomatis murid-murid kita di sekolah ini. Lanjut, di sini kita akan melihat yang ketiga tadi, nilai-nilai kebajikan. Di dalam nilai-nilai kebajikan, di sini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ada dari lintas bahasa yang bersifat universal, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini dapat kita lihat nilai-nilai itu bisa kita lihat dari setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki satu tujuan. Contohnya yang tadi ya, yang video tadi kan ada tujuan dan perilaku yang dilakukan. Yang kedua, mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi yang dapat mencapai tujuan yang mulia sesuai yang diinginkannya. Siapa yang kita inginkan di sini posisinya, Bu?
Siapa tadi menurut si dosen? Siswa atau murid kita. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Yang pertama, sekolah pasti menginginkan anak itu yang beriman, bertakwa kepada keyakinannya masing-masing. Karena kita di sekolah ini memiliki 3 agama, jadi kita tidak mungkin menyatukan di dalam bahasa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa saja. Yang kedua, mandiri. Mandiri di sini dalam arti kata melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, ada bernalar kritis. Seorang siswa harus bernalar kritis untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, berkebinekaan global. Nah, mungkin di sekolah kita sudah ya untuk berkebinekaan global itu di mana ragam dari siswa-siswa murid-murid kita di sini sudah banyak, mulai dari Jawa, ada Sunda, ada Minang, ada Batak, beragam-ragam. Terus bergotong royong. Nah, ini mungkin sudah dilakukan baik secara keseluruhan di sekolah maupun di dalam nanti kelas kita. Selanjutnya, kreatif. Nah, lewat bentuk nilai-nilai kebajikan ini mungkin sudah tertera di dalam visi kita sebelumnya yang sudah kita terapkan di dalam bentuk penampilan pertama yang kemarin ya Ibu Bapak. Selanjutnya di sini teori motivasi. Yang dikatakan dengan teori motivasi di sini adalah kita tanyakan ke diri kita sendiri dulu, bahwasanya bagaimana kita berperilaku. Kita mungkin posisi kita di sini seorang guru, lewat motivasi tentu kita bertanya, bagaimana cara saya berperilaku terhadap seorang murid. Habis itu, mengapa kita melakukan sesuatu itu? Selanjutnya, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Nah, kita melakukan hal ini lewat situasi dan kondisi kalau kita sebagai seorang guru, yang biasanya guru ini di sini jika siswa melakukan sebuah kesalahan maka akan ada konsekuensi di awal. Sebelumnya kita pasti akan melakukan kesepakatan kelas yang dilakukan setiap guru mapel yang memiliki atau masuk ke dalam kelas sebelum PBM berlangsung. Nah, kita lihat di sini di dalam teori motivasi ini menurut Diane Gosen lagi, bentuk dari 3 motivasi perilaku manusia di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Setuju Ibu? Jika kita di sekolah ada siswa atau murid kita yang bersalah, kita setuju tidak menghukumnya dulu. Kalau di sini kan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita di sini kan posisinya guru ini, ada murid, mungkin sesuai situasi dan kondisi seperti yang bilang sama Bu Isna tadi ya, ada situasi dan kondisi. Kita nanti kita pegang yang ini dulu menurut si dosen. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setuju Ibu? Mendapat penghargaan kita untuk menjalankan bentuk motivasi itu. Setuju. Motivasi itu mungkin ada penghargaan mungkin lewat sebuah disiplin yang tadi, atau bentuk dari keyakinan kita bercengkrama atau kita membicarakan kalau seandainya mau satu atau setuju 1, 2, 3 jika ada kata sepakat, maka kita nanti pasti menginginkan dan bentuk penghargaan diri. Intinya di sini jika kita didengar maka kita juga harus mendengarkan pihak orang lain terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, di sini posisinya murid, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti lewat sebuah nilai-nilai yang sudah kita lihat di depan tadi, kita untuk menjadikan mereka, maka kita juga harus memiliki nilai-nilai yang kita percaya dulu sebelum kita mengeluarkan nilai-nilai itu kepada murid kita sendiri. Selanjutnya di sini hukuman dan penghargaan. Mungkin
kita biasa mendengar kata hukuman ya Ibu kalau di sekolah. Hukuman adalah konsekuensi dan restitusi tindakan terhadap suatu pelanggaran yang pada umumnya berbentuk pada hukuman atau konsekuensi. Nah, mungkin anak-anak piket, ibu-ibu kan sering piket. Kalau mau masuk, kenapa terlambat? Saya terlambat karena telat Bu. Kenapa telat? Kesiangan bangun Bu. Nah, sebelum masuk, sebelum Ibu kasih bukti izin masuk dari Ibu piket, silahkan pilih sampah dulu ya, seperti itu ya Bu. Kalau kita di sekolah, nah iya, biar mereka lewat sebuah hukuman tadi mungkin akan berubah dalam pola pikir kita. Nah, gimana persamaannya? Mari kita lihat di sini. Kita lihat dulu hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara dalam disiplinnya terbagi atas dua, konsekuensi dan restitusi. Di dalam konsekuensi itu yang hukuman tadi sesuatu yang harus terjadi di dalam konsekuensinya. Sementara pada restitusi merupakan pilihan. Berarti hukuman dan konsekuensi beserta restitusi itu menurut ibu-ibu sejalan apa enggak? Di sini identitas gagal pada hukumannya. Kalau identitas sukses, di sini kita harus menerapkan disiplin. Pada disiplin itu kita harus melewati dua hal, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini adanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi jika kita menjadi penghukum di sini. Jika kita ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi jika sesuatu itu dilakukan seperti anak piket tadi, anak-anak terlambat tadi. Habis itu restitusi. Restitusi di sini pilihan. Selanjutnya pada hukuman itu adanya tidak nyaman untuk murid-murid kita. Kenapa? Karena dia akan merasakan saya disuruh pilih sampah terus sama ibu. Sementara kan terkadang saya tidak bangun siang. Padahal tadi sudah minta izin, tetapi kenapa saya juga selalu disuruh mengambil sampah? Karena di sekolah kita menerapkan yang terlambat silahkan untuk mengambil sampah dulu baru ibu izin piket. Itu sebetulnya tujuannya untuk kita biar kebersihan di sekolah kita seiring dengan itu kita lakukan, dan mereka juga alih-alihnya kita maunya mereka berubah dengan apa yang kita lakukan tersebut. Di sini pada konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, mungkin mereka berpikir siswa itu melakukan, oh iya saya salah, meskipun saya terlambat. Di sini akan ada nanti ya saya terlambat, yang wajar saja. Nah, di sini mungkin mereka berpikir untuk merasakan jangka waktunya pendek. Selanjutnya untuk murid dalam jangka waktu panjang, bentuk dari pilihan itu, jika saya tidak terlambat, jika saya tidak seperti itu, mungkin saya tidak akan dihukum. Tetapi saya biar gimana pun saya nggak suka memilih sampah seperti itu. Nah, mungkin itu ya Bu, kita ambil satu yang bagian atas aja. Selanjutnya di sini ada sifat negatif dari penghukum itu dan bentuk dari netral dari sebuah bentuk keadaan yang tadi dan positifnya. Awas kalau dia terlambat tadi ya, kalau dilakukan lagi nanti awas kamu ya, ibu suruh pilih sampah kemana-mana. Besok lagi sekeliling sekolah biar kamu bersih. Nah, itu dalam jangka lama yang tadi maksudnya ibu. Lanjut, lakukan apa yang saya katakan. Sekarang ibu suruh untuk kesekian kalinya Anda pilih sampah lagi. Kalau tidak juga sudah berapa kali ibu suruh pilih sampah lagi. Sekarang kemarin satu tong sampahnya berisi. Untuk yang sekarang kenapa lagi dua? Nah, itu mungkin apa yang saya katakan dia harus melakukan, karena kita posisinya di sini seorang guru, siswa harus mengikuti yang tadi. Itu bisa dikatakan jangka pendek tadi ya Bu. Selanjutnya ada dalam waktu singkat yang positifnya hal yang sesungguhnya ini. Nah, kalau seandainya kamu terlambat nanti lagi, jika seperti itu kamu tidak akan dihukum. Kalau terlambat lagi berarti dihukum lagi. Nah, baru boleh masuk. Tapi kalau tidak terlambat seperti teman-teman Anda, berarti boleh masuk tanpa ada hukuman. Anda bisa
bisa melakukan PPM sebelum memilih sampah. Nah, itu 3 perbandingan di sini, Bu. Nah, selanjutnya di sini tindakan guru. Nah, ini perhatikan ke depan ya, Ibu. Nanti coba dari materi tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini hukuman atau konsekuensi nanti, Bu? Hukuman. Pegang kata kuncinya ya, nanti kita periksa sama-sama. Hukuman yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini pas COVID kita, atau ada jerebu pas kita mungkin sekarang lagi Gunung Merapi lagi erupsi, kita menggunakan masker. Jika tidak, berarti dia diminta push up, tidak memakai masker. Hukuman, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seharian dia karena dia melanggar aturan, dia tidak memakai sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi, oke. Pegang hukuman, konsekuensi. Ada 2 di sini ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, konsekuensi. Oke. Sekarang kita lihat apa yang terjadi, iya apa enggak. Nah, di sini mencatat 100 kali tadi konsekuensi, karena konsekuensinya di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Intinya jika dia menuliskan itu lagi, dia berarti meyakinkan dirinya tidak terlambat lagi. Berarti dia sudah ada pemahaman pada dirinya kepada guru piket. Yang kedua, lari tadi hukumannya, Ibu-ibu. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas. Konsekuensi di sini. Jika saya merobek, otomatis saya harus mengganti. Gak mungkin hukuman. Kalau menghukum itu tidak ada. Membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Murid disuruh, itu tadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Dan selanjutnya, nah ini dihukum oleh penghargaan yang ketiga tadi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, maka kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas sehingga kita berasumsi mereka tidak melakukannya karena mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alvin Kohn pada bukunya, pada teorinya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ibu-ibu di sini dihukum oleh penghargaan. Ada bentuk dari 5. Bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada juga penghargaan penghukum, dan ada juga di sini penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, berarti di sini ternyata penghargaan itu tidak semua baik ternyata ya. Berarti kita akan ada, kalau di sini merusak hubungan, mungkin ada rasa-rasa saya juga seperti itu. Kenapa saya tidak mendapatkan hal yang sama dengan teman saya? Sementara penghargaan itu lewat sebuah voting hanya sekedar ulasan atau yang dilihat secara kasat mata saja. Tetapi di sini kita sebagai penghargaan tidak menerima. Itu mungkin yang akan terakhir merusak hubungan. Berarti intinya di sini
Jika dihukum hanya karena penghargaan, intinya kita akan mendapat sebuah bentuk dari masalah kecil, tetapi dari yang kecil itu nanti bisa berujung ke bentuk kejadian berikutnya. Nah, di sini ibu-ibu nah dihukum oleh penghargaan tadi. Nah, nih ada di sini videonya. Ya, pengerjaan PR yang sudah ibu minta besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Aina, sebelum pulang kita bermain dulu dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat kerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu, mau sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat tulisan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, hal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Sore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kalian main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Sudahlah, aku mau ngasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa dia menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Dari video ini kita lihat tadi, ternyata penghargaan itu tidak harus dengan yang dibesar-besarkan terhadap murid kita di depannya. Cukup dengan memberikan semangat sehingga teman yang tidak mengerjakan tadi termotivasi untuk melakukannya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke restitusi. Apa itu yang dikatakan restitusi? Kita lihat di sini, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti di sini setelah mereka melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan atau menciptakan kondisi untuk murid itu memperbaiki sebuah kesalahannya yang sudah dilakukannya. Berarti kita di sini terutama guru BK akan memberikan peluang atau pemantauan kepada anak-anak kita ya ibu-ibu untuk memperbaiki setiap kesalahan. Mungkin guru BK setelah merekap 1 minggu dipanggil pasti akan ada nanti konsekuensinya. Jika sudah dipanggil lagi, pasti guru BK mau melihat bagaimana perubahan anak-anak kita yang terlambat nanti untuk ke depan. Pasti seperti itu ya ibu-ibu walas juga atau guru-guru mata pelajaran jika terlambat. Dan ini yang dikatakan restitusi.
Jika memperbaiki kesalahan mereka itu sudah kita kondisikan sehingga kita bisa kembali pada kelompok mereka atau bisa berbaur dengan yang pertama tadi, bentuk dari disiplin yang kita lakukan, maka lewat sebuah karakter yang lebih kuat kita bisa merangkul anak-anak kita biar mereka untuk memperbaiki satu kesalahannya yang sudah dilakukannya. Di sini bentuk dari murid untuk mencari sebuah solusi dari sebuah masalah, kita membantu murid kita berpikir tentang orang seperti apa sehingga mereka ingin menjadi tujuan seperti apa atau masa depan mereka seperti apa nantinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan atau bersikap baik kepada teman, kerabat, keluarga maupun guru-gurunya nanti. Nah, itu yang dikatakan restitusi. Dan selanjutnya 9 ciri-ciri pada restitusi di sini. Yang pertama, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Berarti sangat jauh berbeda lewat sebuah kita yang hukum tadi ya ibu-ibu. Kalau di sini kita mencari jalan tengah untuk seorang murid di sini posisinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, adanya tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berarti setelah dia melakukan kesalahan, kita kembali bertanya, apa yang sudah dilakukan, apa penyebab kita membuat terlambat, dan apa sebetulnya ke depan. Nah, itu nanti. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan yang keenam, restitusi cara yang paling baik. Ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan atau hukuman yang tadi. Restitusi fokus pada solusi atau jalan keluar kita kepada permasalahan seorang anak. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan itu, maka kita harus melakukan keyakinan kelas pada kelas atau bentuk dari tahapan-tahapan fase-fase apa yang harus kita lakukan jika belajar sama ibu seperti ini, atau kita sebagai wali kelas bagaimana bentuk dari konsekuensi atau keyakinan di dalam kelas kita. Yang pertama, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas yang kita buat di dalam sebuah kelas itu. Ini alasannya ibu-ibu. Yang ketiga, 3 buah pemahaman di sini. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ibu? Kalau kita di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan? Kenapa kita harus memakai helm ibu-ibu? Demi keselamatan atau keamanan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Jika kondisi seperti ini kita berada pada erupsi Gunung Merapi, di sini kita harus menggunakan masker, mencuci tangan. Setelah kita praktek mungkin ada zat-zat atau bentuk dari yang tidak bagus atau kuman-kuman. Kita harus melakukan cuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Waktu kita COVID mungkin itu kita lakukan ya ibu-ibu. Demi juga apa itu bu? Keselamatan atau kesehatan kita juga. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti PBM? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti PBM? Biar PBM berjalan lancar sehingga meskipun hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mungkin tahapan-tahapan ini mungkin bisa nanti datang tepat waktu. Kalau kita di kelas ya, berdoa dulu sebelum belajar, atau nanti yang tidak piket berapa nanti apanya, piket lagi. Nah itu mungkin keyakinan kelas. Berarti keyakinan ini sama dengan aturan yang kita buat bersama untuk dilakukan bersama-sama lagi. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup ibu. Jika di dalam bentuk budaya positif itu, jika sudah adalah lingkungan yang positif,
keyakinan kelas sudah terlaksana dan peraturan kelas sudah diikuti oleh seluruh warga kelas dengan guru yang di dalam kelas, siswa yang kita ajarkan di dalam kelas dengan konsekuensi dan keyakinan kelas itu, maka budaya positif yang akan kita terima dan kita lihat dari siswa kita atau kita sendiri itu akan terlaksana sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Seperti yang Bu Isna bilang tadi ya, kenyamanan bersama dilakukan atau dimulai dari sama-sama, atau di sini yang dikatakan bentuk lingkungan itu adalah sebuah keyakinan yang dimulai dari kita untuk diri kita dan kembali ke kita lagi di sini. Dan selanjutnya di sini bentuk dari peraturan, sebuah peraturan. Apakah di sini keyakinan kelas atau tidak? Di sini nanti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan dilarang menunggu orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit. Keyakinan atau peraturan? Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Peraturan bergantian menunggu giliran. Keyakinan gunakan masker. Keyakinan jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Oke, kita lihat Ibu Bapak. Nah, di sini ternyata lewat keyakinan kelas, sebuah peraturan itu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin itu keyakinan kelas, tanggung jawab masing-masing di dalam kelas kita. Di sini dilarang mengganggu orang lain, itu untuk dari keyakinan kita menghormati orang lain. Dan yang selanjutnya menghormati orang lain itu berkomitmen. Jika kita hadir 15 menit sebelum pembelajaran mulai, maka dikatakan bentuk dari kenyamanan dari kita untuk kita dan kembali ke kita. Nah, selanjutnya ada keselamatan, kesehatan, menghormati dan keselamatan lagi. Selanjutnya Ibu-ibu di sini ada bentuk dari contoh keyakinan kelas, prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kita mungkin tujuan kita di sini untuk siswa kita di kelas dulu ya Ibu-ibu, mempersilahkan warga sekolah atau murid bercurah pendapat. Sebelum kita melakukan keyakinan kelas, kita tentukan berarti dari dia kita minta dulu, baru kita sepakati, kita tulis, nanti baru kita sepakati secara bersama. Habis itu mencatat semua masukan-masukan tadi. Yang ketiga, susun keyakinan tadi sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan di sekolah. Maka dari kalimat-kalimat yang sudah ada itu disatukan bentuk dari sebuah proses masukan tadi, maka itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas nanti. Selanjutnya prosedur yang keempat, tinjau kembali bentuk dari catatan yang sudah kita catat tadi. Habis itu yang keenam, setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka semua warga kelas harus mengikuti dan meninjau ulang, menyetujui kembali bentuk dari keyakinan kelas tersebut. Terakhir, keyakinan sekolah atau kelas itu diletakkan di dinding agar kita saling mengingat dan saling untuk mengerjakan secara bersama-sama. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Dengan adanya bertahan hidup, maka kita melakukan kasih sayang dan rasa terima. Habis itu adanya kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin untuk bertahan hidup kita melakukan di dunia bentuk kelompok. Kalau kesenangan itu untuk pribadi kita ya Ibu-ibu. Kalau untuk kasih sayang mungkin kepada murid kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang terdekat. Kekuasaan itu bentuk dari jabatan atau itu yang dikatakan dengan posisi-posisi yang berada di sekolah kita. Mulai dari kepala sekolah, wakil, pembina OSIS, bentuk adanya bapak komite. Nah, itu mungkin dari kekuasaan itu. Kebebasan adalah lewat sebuah aturan. Kebebasan tetap ada, tetapi tetap diyakini dalam sebuah lingkungan yang ada. Dan di sini kebutuhan yang bertahan hidup, yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya
kesehatan, dan rumah, karena itu merupakan bentuk dari kebutuhan pokok kita manusia. Selanjutnya, kasih sayang diterima dan dibutuhi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, mungkin anak, keluarga, atau murid kita tadi. Penguasaan, hubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Itu yang tadi mungkin ada di sekolah kita, ada yang kita percaya menjadi wakil, dan ada yang kita percaya menjadi bentuk wakil sarana. Nah itu ya. Kebebasan yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Berarti mungkin teman dekat, tetapi kita bebas berbicara, tetapi kita harus mengikat kepercayaan seseorang lewat kebebasan dia bercerita. Selanjutnya, kebutuhan manusia yang kelima, kesenangan. Mencari kesenangan lewat bermain dan tertawa. Itulah sebetulnya diri kita yang sebenarnya. Kita ingin bebas, kita ingin senang-senang, kita ingin tertawa, tetapi pada koridor posisi dan tempatnya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol ini akan ada di dalam bentuk lingkaran kehidupan kita, akan melahirkan adanya penghukum, adanya pembuat merasa bersalah di dalam lingkungan itu, adanya kita menemukan teman, adanya kita menjadi sosok pemantau tadi yang kekuasaan tadi ya, terus sebagai manajer. Nah, kita sebagai seorang guru, di mana posisi-posisi kita? Nah, pada hal-hal inilah kita akan melihat ke belakang, adanya di sini bentuk dari bagaimana yang penghukum itu. Penghukum adalah bentuk dari menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kamu selalu salah, dan selalu, pasti selalu kamu yang selalu selesai. Itu yang seperti yang di awal tadi ya Ibu Ece, piket, kamu terus yang terlambat, nanti sebelum masuk Anda harus mengambil sampah dulu. Nah itu yang sifatnya penghukum. Di sini pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kita setelah dia bersalah, kita memberikan bahasa yang halus, tetapi bahasa kita itu sangat membuat siswa itu merasa bersalah. Habis itu, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu jika kamu terlambat terus, apa jadinya masa depan kamu? Nah, pasti dia merasa bersalah karena mengingat orang tuanya di rumah nanti. Nah, habis itu selanjutnya bagaimana kita menciptakan sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau guru. Contohnya ini, ayo bantulah demi ibu atau bapak ya, tolong ibu sedikit. Habis itu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu membereskan. Nah itu posisi kita mengajak siswa untuk bekerja. Dalam posisi itu kita mengajaknya seolah-olah kita menjadi seorang teman, agar dia juga mau bekerja dan melakukan hal-hal yang harusnya dia lakukan. Selanjutnya pada posisi pemantau. Guru menjadi posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Contohnya seperti ini, Bu. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Jika berlari-lari seperti itu, pot bunga itu jatuh, pecah. Jelas pot bunga ibu itu nanti jika kotor, seperti apa dia nanti? Nah, jika kita memantau di sini, seorang guru memantau mengandalkan perhitungan, catatannya, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mungkin di sini kita hanya memperhatikan sekali, 2 kali. Setelah ketiga kalinya, mungkin kita memanggil dia secara pribadi. Jadi kita tidak bersifat penghukum dan menjadi teman atau pembuat merasa bersalah tadi. Nah, itu dia bentuk dari posisi teman. Sebagai manajer di sini, bentuk dari posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, berperilaku, mendukung murid agar dapat memuaskan solusi
atas permasalahannya sendiri. Di sini, apakah kamu meyakininya? Atau bisa dikatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Contohnya, dia berada pada posisi nilainya turun. Mungkin kita di sini mengajaknya, apa yang kamu lakukan jika nilai kamu seperti ini? Apa rencana kamu ke depan? Nah, itu mungkin pada posisi manajer ya ibu-ibu. Oke, itulah 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan di dalam lingkungan sekolah atau kepada murid kita. Nah, sekarang ibu-ibu bisa mengetahui apa posisi yang kita lakukan sebetulnya untuk mendidik anak-anak kita. Apakah kelima itu kita pakai sesuai kebutuhannya atau tidak? Ya, itu kembali ke ibu-ibunya sesuai dengan kondisi dan waktunya. Nah, di sini 5 posisi ini lewat sebuah bentuk segitiga restitusi. Di sini akan ada bagaimana cara kita melihat dari sebuah masalah tadi, bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu lewat 3 jalur. Di sini ada namanya bentuknya validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinannya. Di sini mungkin guru BK lebih sering berperan seperti ini ya ibu-ibu. Di sini posisi segitiga restitusi ini, yang pertama langkah. Apa langkah yang kita lakukan? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bentuk dari kontrol yang akan kita lakukan adalah melakukan hal terbaik yang sebisanya kita lakukan. Habis itu kita validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya di sini semua perilaku memiliki alasan. Berarti apa yang kita panggil, kita terima alasannya dulu. Setelah itu kita menanyakan apa yang membuat mereka yakin dengan melakukan sesuatu itu. Berdasarkan teorinya, kita semua memiliki motivasi lewat sebuah kehidupan internal kita. Nah, lewat ini nanti kita di sini akan dilihatkan pada beberapa kejadian bentuk dari segitiga restitusi ini bertujuan terbuatnya salah itu tidak apa-apa. Nah, itu bahasanya ya ibu, yang ini yang merah-merah ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu seperti itu contohnya. Habis itu validasi tindakan. Di sini contoh dari perkataannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kenapa ya? Habis itu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baik yang baru. Mungkin dia meloncat, kamu boleh mempertahankan, tetapi adalah sikap yang lebih baik dari itu. Itu yang tindakan yang salahnya. Habis itu menanyakan keyakinan. Setelah mereka berbuat salah, apa yang kita percaya kepada kelas atau keluarga? Mungkin dia keyakinannya di sini apa bayangan kita tentang bentuk kelas yang ideal? Apa yang membuat kamu berangan-angan kenapa datang ke SMA 10 ini? Nah, kan keyakinan diri dia yang membawa dia ke sini. Selanjutnya ini beberapa bentuk aksi nyata yang saya lakukan ya Bu. Ini Fajar, kebetulan anak saya sendiri yang terlambat. Akhir-akhir ini Ibu selalu mendapatkan informasi dari guru piket dan guru BK bahwasanya Fajar selalu terlambat berturut-turut dalam 5 hari belakang. Seperti itu ya? Ya. Betul Fajar terlambat? Betul. Sekarang Ibu mau bertanya, apa alasan Fajar yang membuat Fajar itu terlambat? Selalu begadang. Ya. Kenapa Fajar selalu begadang? Memainkan handphone. Fajar tahu efek dari kenapa akibat dari bermain HP itu apa yang terjadi pada Fajar untuk BBM Fajar setiap hari? Tahu. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah Fajar mau seperti itu setiap hari untuk BBM? Enggak. Sekarang Ibu mau melakukan bahwasanya tindakan disiplin itu sangatlah perlu untuk kehidupan kita. Di antaranya, Fajar sekarang tidak melakukan sebuah disiplin dalam diri Fajar sendiri. Apakah
Fajar mau berubah? Mau. Sekarang ibu tanya, apa trik dan tingkah laku yang harus Fajar lakukan, atau bagaimana cara Fajar untuk mengatasi agar tidak terlambat lagi? Ya, oke. Apakah Fajar bisa melakukan itu ke depan? Oke, kita lihat. Semoga nanti dengan apa yang dilakukan dalam perubahan Fajar tidak datang terlambat lagi, karena disiplin yang tidak Fajar lakukan itu merugikan Fajar sendiri. Baiklah, mungkin itu saja. Ibu lihat ke depan bagaimana Fajar dalam proses TBM-nya setiap harinya seperti apa. Ibu lihat nanti dalam absen dan seperti yang ke depan dalam 1 minggu ke depan. Semoga Fajar melakukan perubahan. Terima kasih. Sekarang silakan ke kelas lain. Ya. Nah, itu Ibu sedikit tentang bagaimana cara melakukan sebuah disiplin lewat segitiga restitusi yang kami pahami. Jadi kami tujuannya di sini membuat aksi nyata dalam bentuk penampilan, menerapkan pada anak yang mungkin tidak mengadang-adang. Kebetulan di sini saya walasnya sendiri, anak tersebut memiliki kasus yang sudah diwanti-wanti oleh guru BK-nya dengan Ibu RC, dan akhirnya semoga dengan menuju ujian ini dia melakukan perubahan. Sebetulnya ada 2 kasus, karena mengingat kondisi dan situasi, saya ada 1 yang paling terparahnya. Mungkin itu saja Ibu. Semoga di dalam bentuk disiplin positif itu ada nanti kita yang bersikap penghukum, ada di sini yang bersikap jadi teman. Nah, mungkin semoga ke depan kita guru-guru di sini bisa meyakinkan itu. Bagaimana kita ke depan untuk anak-anak kita menuju bentuk dari masa depan mereka lewat mendidik karakter-karakter mereka dengan keyakinan kita di sini. 3 langkah restitusi jadi itu hanya sebagai contoh. Mungkin ibu-ibu lebih mendalami juga dan tidak menggurui, terlebih terkurang. Terima kasih sudah berpartisipasi lewat bentuk aksi nyata saya pada modul 1.4 dalam program calon guru penggerak. Terima kasih ibu-ibu. Tepuk tangan buat kita bersama untuk siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.